Seseorang nanya ke Buya Hamka, "Buya, saya baru pulang dari Mekah," kata dia. "Kok di Mekah itu ada pelacur ya? Di Arab Saudi itu ada pelacur, Buya." "Astagfirullah," kata dia. "Subhanallah. Kok bisa tanah suci ada pelacur?" Buya Hamka ngomongnya apa, Bu? "Saya baru pulang dari New York dan Los Angeles, Amerika Serikat," kata Buya Hamka. "Nggak ada tuh di sana pelacur." "Lu kok gitu?" kata dia. "Di Mekah aja ada, apalagi Amerika, Buya." Kata Buya Hamka, "Enggak, seseorang itu akan mendapati apa yang dia cari." Kalau kamu ke Arab nyari pelacur, ketemu di sana, kata Buya Hamka. Iya juga. Dan itu kejadian. Rombongan umroh dapat hadiah dari wali kota. Ini rombongan bapak-bapak, bukan emak-emak. Sampai di sana, selesai umroh itu, nyewa mobil pergi ke Jeddah, sengaja nyari diskotik. Makanya tadi yang dapat umroh dari wali kota itu, separuh mah seneng, ikhlas betul, seneng banget. Separuh, cuman buat pelesiran dia aja. Dan itu benar, pergi ke karaoke, ke diskotik, pamer lagi. Mantap punya orang Arab, kata dia. Ibadah itu jangan untuk dunia sebaiknya. Bahkan jangan pula karena rasa takut. Takut masuk neraka misalnya. Ada orang ibadah itu karena pengen kaya. Ada nggak? Ada, banyak malahan. Ada orang ibadah itu karena pengen kaya. Ada juga orang ibadah karena takut jatuh miskin. Itu belum ikhlas namanya. Makanya benar kalau kata Gus Baha, tidur malammu dengan pulas sambil mensyukuri nikmat Allah, itu lebih baik daripada berpayah-payah bangun malammu tapi memaksakan kehendakmu dengan Allah. Tuh Mbak mahasiswi didengar ya. Tahajud dia, Bu, mengharap agar segera dilamar lelaki pujaan hatinya misalnya. Waduh, tahajudnya sampai nangis-nangis berlinangan air mata. Begitu wisuda, pria yang didambakan melamar ukhti yang lain misalnya. Jadi kecewa. Akhirnya ngomong apa dia, Bu? "Berhenti gua tahajud ya Allah," gitu. "Apa guna gua tahajud, payah-payah berjam-jam sujud, apa yang saya minta tidak dikasih." Kecewa dengan Allah. Kadang-kadang ngancem sama Allah. "Ya Allah, kabulkan keinginan saya. Anak saya harus keterima P3K. Saya janji akan tahajud tiap malam ya Allah. Tapi kalau tidak, berhenti saya ya Allah." Emang Tuhan rugi kalau kita berhenti tahajud? Enggak kan? Nah itu, jagalah ketulusan. Kita tidur nyenyak malam, bahkan sampai ngiler, bikin pulau di bantal, tapi dengan rasa syukur yang luar biasa atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, itu lebih baik daripada berpayah-payah bangun malam tapi memaksakan keinginanmu dengan Allah. Karena kadang-kadang ibadah ini jadi komersil, kita jadi hilang ketulusan. Itulah mengapa Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih." Barang siapa yang dalam taatnya, dalam ibadahnya, dalam berbagai kebaikan yang dikerjakannya, dia mengharapkan ganjaran akhirat. Nazid lahu fi hartihi. Luar biasa. Allah tambah ganjarannya. Maksudnya apa? Di dunia dia dapat persekot, di akhirat nanti Allah bayar lunas. Tahu persekot, Bu? DP, down payment, DP.
DP Allah kasih di dunia. Makanya kalau karena sholat rezeki kita barokah, itu persekot, itu DP. Karena rajin pengajian, anak cucunya soleh solehah semua, itu persekot. Karena kita rajin wirid, rajin baca Quran, matanya sehat, itu persekot. Itu hanya DP saja. Karena kita rajin zikir, rajin bersyukur, rezeki Allah tambah, itu persekot, hanya DP. Lunasnya tunggu aja. Di akhirat nanti Allah bayar lunas, berlipat ganda, dengan kelipatan yang tak terhingga, karena Allah maha kaya. Sebaliknya, wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi barang siapa yang berharap ganjaran dunia saja, cuman dunia, akhirat nggak dia kejar. Dia nggak berharap hadiah surga, dia nggak berharap ganjaran yang berlipat ganda. Yang dia harapkan cuman pundi-pundi dunia. Oke, kata Allah, kami kasih. Nu'tihi minha, kami kasih dunia itu. Tapi awas ya, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Akhirat nanti nggak punya bagian lagi. Makanya jangan heran kalau orang yang nggak sholat rezekinya tambah banyak. Jangan heran kalau ahli maksiat malah LGBT, gay, cowok demen sama cowok malah tambah sugih. Lesbi, cewek demen sama cewek, jeruk makan jeruk, malah tambah kaya. Hidup dunianya sejahtera, dapat suplai dari organisasi gay internasional. Orang kalau mau jadi aktivis mengkampanyekan gay, dia dapat duit, sugih kaya raya. Oke, kata Allah, kami kasih dunia yang kamu inginkan. Tapi satu hal ingat, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Jangan minta apa-apa di akhirat nanti. Nah, ini rahasia. Kalau sudah berangkat umroh, Bu, harus ke situ. Jadi ambisi dunia itu kesampingkan dulu. Biar dia, kalau kata orang Jawa apa? Katut. Kalau kata orang kita apa? Melok dewe dunia itu. Karena dunia itu bagaikan bayangan. Bayangan itu kalau kita kejar dia lari, betul nggak? Pernah nggak ibu-ibu ngejar bayangan? Kalau saya pernah masih kecil dulu, buat mainan gitu. Memang betul. Dunia dikejar itu lari dia. Ketiban kita tinggalkan dunia, ngikut kita dia kan. Bayangan tuh begitu. Dunia adalah bayangan, dunia adalah fata morgana. Biar dia ngikut sendiri dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang disebut dengan fokus. Tujuan semata-mata karena Allah. Makanya kalimat talbiyah itu kan 4 kata labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. 4 kali kan labbaiknya itu. Datang semata-mata hanya karena Allah saja. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan sekaligus apa yang kita inginkan. Tapi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kan cara Allah menjawab. Segala doa-doa kita tuh hanya Allah yang Maha tahu. Makanya ada cerita bujang tua, bukan gadis tua ya, bujang tua. Dia minta amalan sama kiai, apa amalannya? Agar dapat jodoh. Kalau sudah kemakan usia, gara-gara mendengarkan kata-kata, kalau umur masih 25, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 kelewat, Tuhan angkat tangan. Nah, buat mahasiswa juga ya, biar nggak lalai. Gara-gara itu dia galau, Bu. Akhirnya dia minta amal sama Pak Ustadznya, dikasih cara sholat hajat, sholat duha. Habis itu ya Allah minta jodoh. Sambil nangis dia minta jodoh. Habis sholat dia keluar rumah, sampai luar rumah dikejar anjing gila. Digigitlah kakinya. Alangkah sedihnya dia, Bu. Saya ini berdoa minta jodoh, ya Allah, bukan pengen digigit anjing, kata dia. Kok gini amat sih hidup gitu. Cewek yang didemenin kabur semua, diambil orang semua. Ngenes rasanya. Pengen kayak orang pacaran, orang diajak pacaran dia gak mau. Apalagi diajak nikah, pikir dia. Ya karena dibawa rumah sakit,
Begitu didiagnosa dokter, kata dokter nggak bisa pulang. Dia khawatirkan rabies. Jadi harus rawat dulu minimal 3 hari. Tambah nangis dia. Kok jadi begini? Nah, disitulah ketika dirawat 3 hari, ada perawat. Perawatnya dia tegur, "Mbak, anaknya berapa?" "Enak aja, gua belum punya anak." Oh, pinter, modusnya pinter. Nanya anaknya berapa, masih gadis nih. Akhirnya minta nomor WA. Selesai rawat inap, rabies nggak jadi, sembuh sakitnya, WA berlanjut. Akhirnya dilamar, di khitbah jodoh, nikah sama perawat rumah sakit. Ternyata catatan fi lauhil mahfuz, catatan di lauhul mahfuz, dia baru mendapatkan jodoh setelah digigit anjing. Ternyata nggak bisa nggak, itu takdir. Nggak bisa nggak, itu takdir. Allah yang tahu di balik itu semua. Makanya jangan pernah ngatur Allah terhadap jalan hidup kita. Fokus pada Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika kita berangkat umroh, kemudian kita tawaf. Di tawaf itu kita hanya fokus ke Baitullah. Bahkan terkonsentrasi kepada batu Hajar Aswad. Sebisa mungkin kita menciumnya atau sekurang-kurangnya menghusapnya. Tapi kalaupun tak terjangkau, mencium gak bisa karena orang berbu. Menghusapnya tidak bisa karena mungkin kita jaraknya agak jauh ketika tawaf, gak mampu menjangkaunya. Kita boleh isyarah istilam saja, sekedar dengan telapak tangan lalu kita cium. Kan gaya anak muda zaman dulu ya Bu, gaya anak muda zaman dulu lah. Artinya cinta kepada Allah itu juga bisa dalam bentuk LDR, kan begitu. LDR-an, jarak jauh nggak apa-apa, walaupun isyarat sama saja. Yang penting fokusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihatlah Hajar Aswad itu. Hajar Aswad itu di mana batunya hitam. Mengapa batunya hitam? Ada riwayat yang mengatakan batu itu dulunya Hajarul Abyad, dulunya adalah batu putih. Namun batu putih itu berubah seiring dengan waktu menjadi mulai kusam, abu-abu, kelabu, menjadi kecoklatan, lalu kehitam-hitaman, semakin hitam, dan saking hitamnya berubah menjadi mengkilat. Apa makna di balik itu semua? Kata Nabi, Hajar Aswad itu semakin menghitam seiring dengan bertambahnya dosa anak cucu Adam. Berarti Allah ingin kita mengakui dosa-dosa, i'tiraf. Kita mengakui dosa-dosa kita. Betapa banyak dosa kita seiring dengan menghitamnya Hajar Aswad. Makanya sebetulnya berangkat umrah itu i'tiraf, sebuah pengakuan. Kalau saya banyak dosa. Karena Allah tidak menerima orang yang sok suci. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Kita tuh lebih baik menjadi hamba Allah yang berdosa daripada yang merasa suci. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqo. Dialah Allah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, karena Allah tak melihat penampilan, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah mengidentifikasi, menilai kita dari hati kalian, wa a'malikum, dari perbuatan kalian yang bermanfaat. Itu yang Allah lihat, bukan penampilan, bukan pula fisik. Wala ila amwalikum, tidak juga kepada harta benda, tapi yang Allah lihat adalah ketulusan hati kita
dan perbuatan nyata kita. Maka paling bagus umroh itu ingat dosa aja lah pokoknya. Ingat dosa. Allah lebih suka itu. Ingat dosa dan mudah-mudahan Allah ampuni semua. Amin. Seperti yang saya sampaikan, tanah suci bukan yaumul jaza. Mekah Madinah bukan hari pembalasan. Bukan yaumuddin. Enggak ada yang namanya di sana tuh hukum karma berlaku, enggak ada. Kalau pernah ngegampar orang digamparin di sana, enggak ada itu. Enggak ada. Cuman kalau sombong Allah tegur, benar. Kalau sombong Allah tegur, benar. Duit saya banyak, nanti hilang teguran karena Allah sayang. Lihat teman sakit, kamu sakit ya? Kok saya enggak sih? Lagunya. Kok saya enggak sih? Emak-emak tuh cangkemnya enggak bisa dijaga. Habis itu sakit sih emak-emak nih. Itu karena Allah sayang, bukan karena Allah benci. Teguran saja. Enggak jadi masalah yang sedemikian rupa. Ya pokoknya paling bagus itu bawa dosa-dosa. Tapi untuk bertobat, bukan untuk melakukan perbuatan dosa lagi. Ini ada cerita ini. Seseorang nanya ke Buya Hamka. Buya Hamka adalah salah satu pahlawan nasional sekaligus ulama kita. Buya, saya baru pulang dari Mekah, kata dia. Kok di Mekah itu ada pelacur ya? Di Arab Saudi itu ada pelacur, Buya. Astagfirullah, kata dia. Subhanallah. Kok bisa tanah suci ada pelacur? Buya Hamka ngomongnya apa, Bu? Saya baru pulang dari New York dan Los Angeles, Amerika Serikat, kata Buya Hamka. Nggak ada tuh di sana pelacur. Lu kok gitu, kata dia. Di Mekah aja ada, apalagi Amerika, Buya. Kata Buya Hamka, enggak. Seseorang itu akan mendapati apa yang dia cari. Kalau kamu ke Arab nyari pelacur, ketemu di sana, kata Buya Hamka. Iya juga. Dan itu kejadian. Rombongan umroh dapat hadiah dari wali kota. Ini rombongan bapak-bapak, bukan emak-emak. Sampai di sana, selesai umroh itu, nyewa mobil pergi ke Jeddah, sengaja nyari diskotik. Makanya tadi yang dapat umroh dari wali kota itu separuh mah seneng, ikhlas betul, seneng banget. Separuh, cuman buat pelesiran dia aja. Dan itu benar, pergi ke karaoke, ke diskotik, pamer lagi. Mantap punya orang Arab, kata dia. Ini kan kacau. Artinya kalau ke Mekah itu tujuannya jahat, ya dapat sesuai dengan apa yang dia cari. Pasti dapat, tapi dia nggak dapat apa-apa. Wa malahu fil akhirati min nasib. Di akhirat dia tidak akan dapat apa-apa. Ada aja bapak-bapak nakal karena umrah dapat hadiah, bukan benar-benar dari hati, kan begitu. Makanya Bu Junyani sama Bu Yatmi jangan mentang-mentang hadiah, anggap aja main misalnya. Jangan, sayang banget, sayang. Karena tamu Allah. Karena orang yang umrohnya diterima, dosa-dosanya dihapuskan semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, sa'i. Hikmah sa'i itu adalah kehidupan. Sa'i itu kehidupan, ikhtiar. Makanya ada istilah orang itu kalau ngomong, maisahnya apa? Oh, jadi PNS. Maisahnya apa? Oh, dagang di pasar. Maisah. Penghidupan. Sa'i itu penghidupan. Sa'i itu adalah perjuangan untuk hidup. Survival. Bagaimana bertahan hidup. Ketika bunda kita, Ibunda Hajar radhiyallahu anha, dalam posisi kehausan. Ismail kehausan karena Bunda Hajar kurang minum, maka air susunya kering. Maka Bunda Hajar menunaikan tugas, ikhtiar, mencari nafkah. Dia lari ke Bukit Sofa mencari air, tidak temu. Turun, lari-lari kecil, naik ke Bukit Marwah, nggak ketemu. Naik lagi ke Bukit Sofa, nggak ketemu. 2 kali Sofa, ketiga ke Marwah lagi, keempat ke Sofa lagi, kelima ke Marwah lagi, keenam ke Sofa lagi, ketujuh terakhir sampai Marwah, nggak dapet. Di Sofa nggak dapet rezeki itu, di Marwah nggak dapet. Apa kata Hajar? Selesai ya Allah, tujuhkan lambang kesempurnaan. Ikhtiar itu jangan ngoyo-ngoyo amat. Udah cukupkan tugas, udah 7 kali selesai. Balik ke area Ka'bah, Baitullah.
Kaki Nabi Ismail yang hentak ke tanah, muncrat air. Zam, zam. Saking senangnya saat sang bunda kehausan, saat sang bayi kehausan, saking senangnya. Apa kata Bunda Hajar? Zam, zam. Kumpul sini, kumpul, jangan pergi airnya. Saking senangnya. Sembuh dahaga. Berhenti Ismail menangis. Telah disebut air zam, zam. Karena kata-kata Bunda Hajar, zam, zam. Itulah hidup. Kita ngais rezeki itu di sana, di sini, ke sana, kemari. Tapi bukan itu sumber rezeki. Sumber rezeki tetap Allah. Paham? Itu yang harus kita paham. Contoh sederhana. Bukan karena jadi PNS, Bu, kita dapat rezeki. Halo? Saya sebel benar sama ibu-ibu tuh. Pokoknya kalau anaknya nggak jadi PNS nggak hebat gitu ya. Jangan kayak gitu ya, Bu. Itu namanya matre namanya ya. Pantesan banyak PNS nggak amanah sekarang. Ini kan gitu ya. Karena yang dipikir duit. Bukan jadi PNS kan sumber rezeki itu. Bukan karena jadi karyawan. Bukan karena jadi Pak Ustadz. Kalau ceramah diamplopin, bukan ya. Tapi rezeki itu dari Allah. Dengan cara Allah. Paham ya? Nah itulah hikmah haji, hikmah umroh. Terakhir, kita dihadapkan dengan problematika. Orang Indonesia ini mayoritas muslim, dengan populasi muslim terbanyak sedunia internasional. Cuman kita punya problem konsistensi. Sholatnya STMJ, sholat terus maksiat jojol. Puasa Ramadannya tamat, maksiat lanjut. Bayar zakatnya banyak, korupsinya juga tambah banyak. Ada jaksa korupsi 5 miliar. Dikirim ke bininya, rezeki mah alhamdulillah. Malah buat umroh, nyumbang pesantren gitu ya. Kan begitu, bayar zakatnya banyak, korupsinya juga tambah banyak. Hajinya pun haji tomat. Berangkat tobat, pulang kumat. Pengajiannya rajin, ngerumpinya juga tambah rajin. Nah, saya berharap yuk kita konsisten lah, istiqomah. Buat pemerintah juga sedemikian rupa istiqomah, rakyat juga istiqomah.